Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Sartantono selaku Guru Mapel OTK Sarana dan Prasarana, serta teman-teman yang saya cintai dan saya banggakan. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Salsabila Herunisa Haryanto dari kelas 12 OTKP 2, nomor absen 20. Di sini saya akan membahas materi tentang sarana dan prasarana pada pengelolaan sarana dan prasarana. Analisa perencanaan. Perencanaan sarana dan prasarana dapat diartikan sebagai keseluruhan proses pikiran secara matang, rancangan pembelian, pengadaan, rehabilitasi, distribusi, sewa, atau pembuatan peralatan dan perlengkapan sesuai dengan kebutuhan. Analisa perencanaan kebutuhan berawal dari kegiatan inventaris yang dilakukan oleh unit pengguna, kemudian berdasarkan daftar inventarisasi tersebut, unit organisasi merancangkan macam dan jenis sarana apa yang dibutuhkan oleh organisasi tersebut. Jenis-jenis analisa kebutuhan. Jenis-jenis analisa kebutuhan dibagi menjadi dua. Yang pertama ada analisa kebutuhan kualitatif dan analisa kebutuhan kuantitatif. Analisa kebutuhan kualitatif pada dasarnya adalah suatu rangkaian kegiatan pedoman keterangan-keterangan atau informasi tentang jenis kegiatan yang terdapat dalam suatu satuan unit organisasi tertentu. Analisa kebutuhan kuantitatif. Analisa kebutuhan kuantitatif dapat dilakukan dengan meneliti volume dan frekuensi kegiatan yang terdapat dalam suatu unit organisasi tertentu. Selanjutnya yaitu pengusulan sarana dan prasarana. Pedoman dalam pengusulan sarana prasarana yang harus diperhatikan. Yang pertama, usulan disesuaikan dengan rancangan kegiatan masing-masing satuan organisasi yang akan menggunakan barang tersebut. Yang kedua, usulan harus disesuaikan dengan jumlah dan kondisi kepegawaian yang ada. Yang ketiga, usulan disesuaikan dengan memperhatikan barang-barang yang masih ada dan yang masih dapat digunakan. Pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010, Bab 1 Pasal 1 Ayat 1 menyebutkan bahwa pengadaan barang atau jasa pemerintah yang selanjutnya disebut pengadaan barang atau jasa adalah kegiatan untuk memperoleh barang atau jasa oleh kementerian atau lembaga satuan kerja. Pengadaan adalah suatu kegiatan untuk menambah dan memenuhi kebutuhan barang atau jasa dengan menciptakan sesuatu yang semula berkurang atau belum ada menjadi cukup atau tersedia. Termasuk di dalamnya suatu usaha untuk mempertahankan barang yang masih ada dalam batas-batas yang efisien. Cara pengadaan barang dan jasa dapat dilakukan dengan cara yang pertama pembuatan, kedua perbaikan, ketiga daur ulang, keempat penukaran, kelima penyewaan atau mengontrak, keenam peminjaman, ketujuh hibah, dan yang terakhir adalah pembelian. Selanjutnya metode pengadaan. Yang pertama ada pelelangan umum. Pelelangan umum ini bisa diikuti oleh semua perusahaan yang berminat. Yang kedua adalah pelelangan terbatas. Pelelangan terbatas ini diyakini untuk menyelesaikan pekerjaan yang kompleks. Dengan metode terbatas dan diumumkan secara luas, dengan rekanan tertunjuk diyakini mampu menyelesaikan pekerjaan dengan benar. Yang ketiga yaitu ada pelelangan secara sederhana. Metode pembelian penyediaan barang atau jasa untuk sejumlah pekerjaan dengan nilai 200 juta sampai dengan 500 juta. Yang keempat yaitu ada pemilihan langsung. Metode pemilihan langsung ini adalah pemilihan penyedia barang atau jasa konstruksi tanpa melalui pelelangan kepada penyedia barang atau jasa juga rekanan.
Yang kelima yaitu ada seleksi umum. Seleksi umum ini diikuti oleh semua penyedia barang, jasa, atau konsultan yang memenuhi syarat. Yang keenam yaitu penunjukan langsung. Penunjukan langsung ini adalah metode pemilihan penyediaan barang dan jasa dengan cara menunjuk langsung satu penyedia barang atau jasa. Kemudian sistem yang digunakan yaitu desentralisasi, sentralisasi, dan sistem campuran. Selanjutnya, penyaluran dan pendistribusian. Penyaluran merupakan kegiatan yang menyangkut pemindahan hak dan tanggung jawab dari satu unit ke unit yang lain. Modal transportasi yaitu terbagi menjadi 4. Yang pertama ada modal transportasi darat, moda transportasi railroad, yang ketiga air transportation, keempat ada transportasi air. Asas yang digunakan yaitu tepat waktu, tepat mutu, tepat jumlah, dan ekonomis. Kemudian kegiatan inventarisasi. Inventarisasi adalah suatu kegiatan yang meliputi pendaftaran, pencatatan dalam daftar, penyusunan atau pengaturan barang-barang milik negara atau daerah, serta melaporkan pemakaian barang-barang kepada pejabat yang berwenang secara teratur dan tertib menurut ketentuan dan tata cara yang berlaku sehingga mempermudah dalam penyajian data kekayaan negara, baik barang-barang tetap maupun barang-barang bergerak. Tujuan dari kegiatan inventarisasi adalah yang pertama, menjaga dan menertibkan administrasi, kedua, menghemat, dan ketiga, mempermudah dalam pengawasan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan dalam bertutur kata maupun bertingkah laku, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.